Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham yang mana saham tersebut bisa kita simak pergerakannya di tanggal 31 Agustus 2021. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, grup WA, silakan klik link yang ada di deskripsi video. Oke teman-teman, jangan berlama-lama, yuk kita gas. Oke, seperti biasa, sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham untuk hari ini, saya ingin mengulas analisa teknikal dari IHSG terlebih dahulu. IHSG hari ini di tanggal 30 Agustus 2021 closing di angka 6144, yaitu tepat di resisten sideways-nya ya, di sini di 6144. Tetapi kenaikan hari ini membentuk gap ya, gap di rank angka 6053 hingga 6061 ya, membentuk gap up kenaikannya hari ini, dan candlenya pun hari ini lumayan bagus, yaitu membentuk bullish Morobozu ya. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya mengalami golden cross. Di video sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya IHSG ini berpotensi kembali memasuki rank 6054 hingga 6144 jika mampu breakout dari EMA 90-nya. Ya, EMA 90-nya yaitu di angka 6051. Dan ternyata hari ini di tanggal 30 Agustus 2021, IHSG mampu breakout dari EMA 90-nya yaitu 6051, sehingga berhasil kembali memasuki rank 6054 hingga 6144. Jika besok mampu breakout dari 6144, IHSG ada potensi mengalami kenaikan terdekatnya yaitu di 6179. Ini merupakan resisten terdekatnya. Ya, jika mampu breakout dari 6144 breakout, kemudian ada potensi untuk naik ke 6179 untuk terdekatnya ya. Kemudian jika dilihat dari stochastic RSI-nya sudah mengalami golden cross ya. Ini merupakan awal indikasi yang menurut saya baik ya. Nanti jika memang IHSG ini benar-benar mampu breakout dari 6144, ada potensi untuk kenaikan terdekatnya yaitu di 6179, dan bisa saja mampu kembali menyentuh sub resistance trendline-nya ini ya, garis kuning ini. Menurut saya seperti itu untuk IHSG. Tetapi jika nanti mengalami breakdown kembali dari 6054, maka pergerakan dari IHSG kembali ke rank 6051 hingga 6019 ya. Menurut saya seperti itu untuk IHSG. Ya, bisa kita simak pergerakannya di besok hari. Kemudian yaitu di saham selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu saham Kota. Kota hari ini closing di angka 198 ya. Sudah sebentar, coba saya lihat. Hari ini kena penurunan dari harga saham Kota disertai dengan volume penjualan yang meningkat signifikan ya hari ini.
Tetapi ketika menyentuh dari EMA 21, yaitu ketika menyentuh angka 189, kota mengalami rebound ya. Rebound sehingga closing kembali di angka 198. Jika besok tidak mampu bertahan di atas EMA 21, yaitu tidak mampu bertahan di atas 189, maka pergerakan kota menurut saya akan menyentuh ke 176, yaitu di supportnya ya. Kota ini sebelumnya membentuk pola inverted head and shoulders, di mana ketika breakout mengalami kenaikan, kemudian beberapa hari kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama 7 hari kota mengalami penurunan. Kemungkinan ada potensi kota akan menyentuh di angka 176, yaitu mengalami pullback. Jika tidak mampu bertahan di EMA 21-nya, yaitu tidak mampu bertahan di atas 189. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya, dua sinyal stochastic RSI sedang menukik ke bawah ya. Kemungkinan nanti jika sudah mengalami jenuh jual, ketika nanti stochastic RSI ini sudah mengalami jenuh jual, maka ada potensi kota akan reversal ya. Entah itu reversalnya bersifat kuat atau tidak. Tinggal dilihat nanti seperti apa volume pembelian di saat terjadi indikasi reversal. Ya. Untuk kota menurut saya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu saham True. Saham True hari ini closing di angka, maaf ini salah, saham True sebentar. Oke, ini dia. Hari ini closing di angka 460. Closing di angka 460. Dan jika dilihat dari stochastic RSI-nya, sebenarnya True ini mengalami yang namanya sudah jenuh jual ya. Mengalami sudah jenuh jual. Dan jika dilihat dari volume pembelian sebenarnya tidak terlalu signifikan, tetapi ini ada pembelian ya. Untuk hari ini ada volume pembelian. Kemudian menurut saya untuk True, jika nanti True ini mampu breakout dari 494, jika nanti mampu breakout dari 494, menurut saya True ini ada potensi untuk up ya. Untuk up terdekatnya yaitu di 560. Terdekatnya di 560. Tetapi jika True ini tidak mampu breakout dari 494, maka ada potensi pergerakan True akan turun terlebih dahulu yaitu di 424. Pergerakannya akan berada di range 424 hingga 494 ya. Tetapi jika nanti mengalami breakdown dari 424, itu potensinya menurut saya ada potensi untuk lanjut turun. Tetapi untuk besok, coba kita perhatikan dulu pergerakan dari True. Apakah mampu breakout dari 494 atau mengalami penurunan di 424. Indikasi baiknya adalah jika mampu breakout dari 494, maka ada potensi up terdekatnya yaitu di 565 ya. Menurut saya untuk True seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sebentar saya coba lihat. Nah, ini stochastic RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual ya. Menurut saya ada potensi untuk breakout ke 494. Oke, untuk True seperti itu. Selanjutnya yaitu saham PSDN. Saham PSDN hari ini closing di angka 177. Ya, closing di angka 177. Mengalami closing breakdown dari EMA 21 dan EMA 90 ya. Mengalami closing breakdown dari EMA 21 dan EMA 90, dan juga di sini ada
sebelumnya adalah support, tidak mampu di breakout ya, garis kuning ini, garis oranye ini tidak mampu di breakout. Kemudian sebentar saya coba ganti. Oke. Ketika tidak mampu breakout dari 186, maka pergerakan PSDN menurut saya ada di rank, akan ada pergerakan di rank 173 hingga 188. Tetapi jika PSDN ini mampu breakout dari 186, ya, menurut saya ada potensi pergerakannya akan up hingga ke 204. Jika mampu breakout dari 186, pergerakan dari PSDN ada potensi up terdekatnya yaitu di 204. Maaf. Tetapi jika nanti PSDN ini breakdown dari 173, maka ada potensi pergerakan PSDN adalah akan mengalami penurunan terdekatnya di 168. Dilihat dari dua candle terakhir ini merupakan menurut saya adalah bearish engulfing. Potensinya adalah melanjutkan penurunan. Tetapi jika PSDN ini mampu bertahan di 173, bertahan di atas 173, maka potensi PSDN ini bergerak di range 173 hingga 186. Oke, untuk PSDN seperti itu. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya pun sudah mengalami jenuh beli. Maka menurut saya PSDN ada potensi untuk turun terdekatnya yaitu di 173. Oke, saya rasa cukup untuk PSDN. Selanjutnya yaitu saham BTPS. Saham BTPS hari ini closing di angka 2650. Ya, closing di atas resistennya, yaitu resisten garis putih ini di angka 2640. Mampu breakout dari 2640. Kenaikan hari ini, kenaikan harganya disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya, tetapi tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari pola strukturnya, BTPS ini membentuk pola inverted head and shoulder, di mana sudah pernah di breakout sebenarnya, sudah pernah terkonfirmasi sah sebagai pola inverted head and shoulder, tetapi mengalami kembali yang namanya pullback hingga menyentuh EMA 21, yaitu menyentuh angka 2590. Dan hari ini kembali BTPS closing di atas EMA 21-nya, yaitu closing di angka 2650. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya, BTPS masih menukik ke bawah ya, belum ada indikasi akan terjadinya golden cross. Tetapi menurut saya seperti ini. Jika saya gunakan rasio Fibonacci, sebentar. Saya coba menggunakan rasio Fibonacci. Oke. Jika BTPS ini mampu bertahan di atas rasio Fibonacci 0,5 ya, maka ada potensi dan bertahan di atas rasio Fibonacci 0,382, yaitu di rank angka 2590 hingga 2650. Potensi up masih ada, yaitu terdekatnya di 2700 untuk BTPS, dan bisa saja mampu break kembali menyentuh di 2720 ya. Tetapi jika nanti BTPS ini mengalami closing breakdown dari 2590, maka ada potensi pergerakan dari BTPS ini turun ke 2530. Menurut saya dua candle terakhir ini merupakan indikasi yang baik ya, mungkin indikasi yang baik, ada potensi untuk up besoknya ya, ada potensi untuk up. Jika mampu bertahan di atas 260, it's okay, menurut saya bagus ya. Tetapi jika nanti mengalami breakdown atau closing breakdown dari 2640, ada potensi untuk turun terdekatnya di 2590. Tetapi jika mampu bertahan di 2640,
2640. Jika mampu bertahan di atas itu, maka ada potensi up untuk ke naik di 2720 terdekatnya. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham BTPS. Selanjutnya yaitu saham Bika. Saham Bika hari ini closing di angka 382. Oke, jika dilihat dari candle terakhir, Bika ini penurunannya tidak disertai dengan volume penjualan yang signifikan ya. Tidak terlalu signifikan volume penjualannya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh beli dan terindikasi ini terjadi golden cross ya. Dan tepat pula di sini ada rank demand, rank supply maksud saya di angka 412 hingga 446. Ketika Bika ini tidak mampu menyentuh dari rank supply ini, terjadi tekanan jual ya. Oke, menurut saya untuk saham Bika ini ada potensi saham Bika akan kembali ke 354, yaitu mengalami pullback setelah sebelumnya mengalami breakout dari ini sebelumnya merupakan resisten. 354 ini merupakan resisten. Kemudian pada tanggal 27 Agustus di breakout dan hari ini tanggal 30 Agustus mengalami penurunan. Kemungkinan ada potensi bahwa Bika akan mengalami pullback. Tetapi jika Bika ini mampu breakout dari 412, ada potensi Bika akan up hingga ke 446, yaitu menyentuh area supply-nya. Oke, masih di atas, candlenya masih bagus, masih di atas EMA 21 dan EMA 90. Ya, hati-hati jika mengalami menurut saya hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 328. Karena di sini ada volume pembelian yang meningkat. Ketika nanti candle ini di breakdown yaitu 324 di breakdown, maka ada potensi Bika akan mengalami penurunan ya, mungkin terdekatnya di 292. Tetapi sebelum kita mengarah ke situ, maka kita lihat dulu, kita simak dulu pergerakan Bika yaitu di rank 354 hingga 412 ya. Oke, untuk saham Bika seperti itu. Selanjutnya yaitu saham PALM. Saham PALM hari ini closing di angka 495 ya. Hari ini closing di 495 ya. PALM closing di angka 495. Penurunan hari ini disertai membentuk gap down ya. Gap down-nya di rank angka 525 hingga 530. Pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 27 Agustus sebenarnya sudah terkonfirmasi bahwasanya PALM ini akan melanjutkan penurunan. Mengapa demikian? Karena PALM ini sudah breakdown alias closing breakdown dari support trendline-nya ini, yaitu garis kuning ini. Ketika itu di breakdown dan serta support ini, garis putih ini juga pun di breakdown, maka wajar jika hari ini 30 Agustus 2021 PALM mengalami pelanjutan penurunan karena dua support ini di breakdown ya, di breakdown dengan menggunakan candle biris Morabozu ya. Jika besok mampu bertahan di atas EMA 90 yaitu bertahan di atas 490, maka menurut saya pergerakan dari PALM ini ada potensi pergerakannya yaitu di rank 490 hingga 525. Tetapi jika EMA 90 ini di breakdown, menurut saya ada potensi koreksi selanjutnya terdekatnya yaitu di 475. Dan volume penjualan hari ini tidak signifikan ya, berkurang dibanding sebelumnya. Jika saya lihat dari stokastik RSI-nya, PALM ini mengalami dead cross ya. Dua sinyal dari stokastik RSI menukik ke bawah dan garis biru
stokastik RSI memotong ke bawah garis oren. Maka ini menurut saya adalah indikasi bearish. Tetapi untuk besok jika mampu bertahan di atas EMA 90, yaitu mampu bertahan di atas 490, maka ada potensi pergerakan PLM adalah di rank 490 hingga 525. Tetapi jika EMA 90 ini di breakdown, 490 ini di breakdown, maka ada potensi koreksi terdekatnya yaitu di 475 ya. Oke, selanjutnya saham BMSR. Saham BMSR hari ini closing di angka 194. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang lumayan ya. Wajar mengalami penurunan karena di sini ada area supply, yaitu area di angka 204 hingga 232 mengalami tekanan jual ketika menyentuh area ini. Dan ini pernah disentuh yaitu pada tanggal 23 Agustus, rank area supply ini pernah disentuh, kemudian mengalami kembali tekanan jual, dan hari ini disentuh juga dan terjadi tekanan kembali yaitu tekanan jual. Tetapi jika dilihat dari stokastik RSI-nya, ada sedikit indikasi golden cross ya, sudah golden cross, dan dari EMA 90 dan EMA 21 pun ini sudah golden cross ya, sebenarnya sudah golden cross. Menurut saya untuk BMSR besok jika mampu bertahan di atas 186, menurut saya pergerakannya di 186 hingga 202. Tetapi jika besok mampu breakout dari 202, maka ada potensi kembali menyentuh yaitu 228. Dan hati-hati jika mengalami breakdown dari 186. Hati-hati jika mengalami breakdown dari 186. Maka ada potensi BMSR bergerak turun di 176 ya. Untuk BMSR saya rasa seperti itu. Selanjutnya yaitu saham IRA. Saham IRA hari ini closing di angka 1795. Sebentar saya coba tampilkan rasio Fibonacci-nya. Oke. Hari ini kenaikan menyentuh angka 1795 ya. IRA stokastik RSI-nya sudah pada posisi jenuh jual ya. Dan ini sedang menukik sedang menjulang ke atas dan sudah golden cross. Menurut saya untuk IRA ini jika mampu breakout dari 1810, maka ada potensi IRA akan menyentuh 1825 ya. Dan menurut saya juga hati-hati jika si IRA ini breakdown dari 1720 ya. Di breakdown rasio Fibonacci 0,618 nya. Hati-hati jika ini di breakdown karena ada potensi untuk turun ke 0,786 ya, ke 1570. Tetapi jika ini tidak di breakdown, jika 1720 tidak di breakdown, potensi pergerakan IRA yaitu adalah akan setway dulu di rank 1720 hingga 1825 ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham IRA. Selanjutnya yaitu saham Budi. Saham Budi hari ini closing di angka 194. Tepat di EMA 21 ya. EMA 21-nya di 194. Jika dilihat dari struktur kecilnya masih uptrend ya, masih uptrend.
Oke, ini nanti jika Budi ini mampu breakout dari EMA 21, yaitu breakout dari 194, maka Budi ada potensi up hingga ke 206 untuk terdekatnya. Tetapi jika tidak mampu breakout dari EMA 21, tidak breakout dari 194, kemungkinan potensi dari Budi bergerak turun, yaitu menutup gap terdekatnya yaitu di 186 hingga 184. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sedang menjulang ke atas, belum ada indikasi akan terjadinya akan terjadi dead cross ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk saham Budi. Jika mampu breakout dari 194 ada potensi ke 204. Tetapi jika tidak mampu breakout dari 194 ada potensi Budi akan menutup gap yaitu di 186 hingga 184. Oke, selanjutnya yaitu saham MPOW. Hari ini closing di angka 112 ya. Kemarin di tanggal 27 Agustus 2021 mengalami penurunan ya. Wajar karena menyentuh area supply. Di mana area supply yaitu di angka 138 hingga 158. Ketika menyentuh area ini, MPOW mengalami tekanan jual. Ya. Dan hari ini MPOW closing di angka 112. Kenaikan hari ini disertai dengan volume pembelian yang lumayan. Dan jika dilihat dari EMA 21 dan EMA 90-nya ini ya, terindikasi akan golden cross ya. Baru terindikasi akan golden cross. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual dan terjadi indikasi akan dead cross. Maka menurut saya adalah untuk saham MPOW ini saya coba menggunakan rasio Fibonacci. Sebentar. Oke. Hari ini MPOW closing di bawah rasio Fibonacci 0,382 ya. Berarti di rank 102 hingga 117. Jika besok MPOW ini tidak bertahan di atas 109, tidak mampu bertahan di atas 109, maka ada potensi MPOW ini akan turun ke 102. Ya, ada potensi turun ke 102. Tapi jika nanti MPOW ini mampu bertahan di 109, maka ada potensi pergerakan di MPOW ini adalah di kisaran 109 hingga 117. Menurut saya seperti itu untuk saham MPOW. Karena ini menurut saya ini adalah area demand. Ini adalah area demand. Jika ini di breakdown, maka ada potensi MPOW akan turun ke 102. Tetapi jika mampu bertahan di area demand, maka ada potensi MPOW akan bergerak ke 117. Ya, menurut saya seperti itu untuk MPOW. Selanjutnya yaitu saham SQMI. SQMI hari ini closing di angka 113. Dilihat dari strukturnya, SQMI ini masih downtrend ya. Candle harganya masih di bawah EMA 21 dan EMA 90. Kenaikan hari ini 113 disertai dengan volume pembelian yang lumayan. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya masih mengarah menukik ke bawah. Belum ada indikasi akan golden cross. Jadi menurut saya kalau berdasarkan rasio Fibonacci, Kalau berdasarkan rasio Fibonacci, SQMI ini
Jika mampu bertahan di atas 108, maka ada potensi pergerakannya di rank 108 hingga 117. Dan baiknya adalah jika SQMI ini mampu breakout dari 117, itu adalah indikasi yang menurut saya oke. Karena bisa ada potensi up hingga ke 125. Tetapi jika tidak mampu breakout dari 117, pergerakan dari SQMI terdekatnya yaitu di 108 hingga 117. Hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 108, karena ada potensi pergerakannya akan turun hingga ke 88 ya. Saya rasa seperti itu untuk saham SQMI. Selanjutnya yaitu saham LUK, LUCK. LUCK hari ini closing di angka 236 ya. ARB ya. Oke. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya ada indikasi akan dead cross ya, baru indikasi karena garis biru atau sinyal biru dari stokastik RSI sedang akan menukik ke bawah. Tapi dari EMA 21 dan EMA 90 belum terjadi dead cross. Menurut saya untuk saham LUCK ini jika mampu bertahan di hati-hati ya, menurut saya hati-hati jika LUCK ini breakdown dari 234 karena bisa terjadi penurunan terdekatnya yaitu di 224. Jika tidak mampu bertahan di atas 234 atau mengalami closing breakdown dari 234, ada potensi untuk LUCK ini pergerakannya turun hingga ke 224. Jika saya menggunakan rasio Fibonacci retracement sebentar. Oke. Ini closingnya di bawah rasio Fibonacci 0,382 ya. Ada potensi LUCK ini terdekatnya akan koreksi hingga ke 234. Jika mampu bertahan di 234, pergerakan dari LUCK ini menurut saya di rank 234 hingga 246. Tetapi jika LUCK ini breakdown dari 234, menurut saya LUCK ada potensi untuk koreksi turun kembali ke angka 224, yaitu di rasio Fibonacci 0,236. Ya. Menurut saya seperti itu untuk saham LUCK. Selanjutnya yaitu saham OPMS. OPMS hari ini closing di angka 322. Closing di bawah EMA 21. Volume penjualan hari ini meningkat ya. Volume penjualan hari ini meningkat dibanding sebelumnya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun menukik ke bawah dan terjadi dead cross. Menurut saya, untuk OPMS ini menurut saya ada potensi pergerakannya turun ke area 310 ya. Ada potensi untuk menyentuh kembali 310. Jika dilihat dari strukturnya, OPMS ini masih mengalami sideways, yaitu sideways di range 310 hingga 394. OPMS jika mengalami closing breakdown dari 310, hati-hati karena potensinya akan melanjutkan penurunan. Tetapi OPMS jika mampu breakout dari 394, maka ada potensi pergerakan OPMS akan up hingga terdekatnya yaitu di 448. Oke, saya rasa seperti itu untuk saham OPMS. Selanjutnya yaitu saham truk. Saham truk hari ini closing di angka 112, tepat di EMA 90.
Ya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas dan belum terjadinya dead cross. Jika besok mampu bertahan di atas EMA 90, menurut saya pergerakan truk ada potensi up hingga ke 119. Ya. Tetapi jika truk tidak mampu bertahan di atas EMA 90, tidak mampu bertahan di atas 112, maka ada potensi pergerakan truk akan koreksi hingga ke supportnya, yaitu di 108. Ya. Ini membentuk pola inverted head and shoulder ya sebenarnya. Sebentar saya coba gambarkan biar terlihat ya. Sebentar. Ini pola inverted head and shoulders. Ya, 1 2 kemudian ini. Ya. Kemudian di breakout pada tanggal 26 Agustus ya, di breakout kemudian sepertinya ini akan mengalami pullback ya hingga ke 108 setelah breakout dari pola inverted head and shoulders-nya. Menurut saya sepertinya akan pullback dulu ke 108 untuk saham truk. Ya. Untuk selanjutnya yaitu saham SSIA. Saham SSIA. Hari ini SSIA closing di angka 484, closing di bawah EMA 21. Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang signifikan. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya mengalami dead cross ya, mengalami dead cross. Menurut saya untuk saham SSIA, jika saya ukur menggunakan rasio Fibonacci, sebentar. Oke. SSIA closing di bawah rasio Fibonacci 0,382 ya. Maka menurut saya jika besok SSIA tidak mampu breakout dari 486 ya, menurut saya ada potensi SSIA akan turun ke EMA 90-nya yaitu 478. Tetapi jika SSIA ini mampu bertahan mampu breakout dari 486, maka ada potensi pergerakan SSIA akan menyentuh kembali EMA 21-nya, yaitu di angka 492. Ya. Hati-hati jika SSIA ini mengalami breakdown, closing breakdown dari 476. Ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk saham SSIA. Selanjutnya yaitu saham LPKR. Saham LPKR hari ini closing di angka 131 ya. Jika dilihat dari strukturnya, LPKR masih mengalami downtrend ya. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya di time frame daily ini, sudah jenuh jual dan terindikasi akan mengalami dead cross ya. Dan dilihat dari dari candlenya pun, dua candle terakhir ini membentuk candle bearish engulfing. Hati-hati untuk LPKR. Jika LPKR ini tidak mampu bertahan di atas 130 atau breakdown dari 130, menurut saya LPKR ada potensi untuk turun terdekatnya yaitu di 125. Dan potensi turun terdalamnya yaitu di 113. Jika tidak mampu bertahan di atas 130. Tetapi jika mampu bertahan di atas 130, menurut saya untuk LPKR akan bergerak sideways, yaitu di rank 130 hingga rank 145. Ya. Untuk saham LPKR seperti itu.
Selanjutnya yaitu saham WG. Saham WG. Saham WG hari ini closing di angka 187. Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang lumayan ya. Tetapi closing hari ini tepat di EMA 90-nya. Jika dilihat, saya coba gambarkan ya, ini membentuk pola seperti ini. 1, kemudian 2 ya. Indikasi baik jika WG ini mampu closing di atas EMA 90-nya ya, minimal mampu closing breakout dari 188. Jika itu terjadi, maka ada potensi terdekatnya WG akan up atau naik hingga ke 195. Ya, akan mampu naik ke 195. Dan menurut saya ini masih koreksi wajar ya, selama tidak breakdown dari 178. Menurut saya masih koreksi wajar jika tidak breakdown dari 178. Karena apa? Karena di candle ini, di candle tanggal 27 Agustus, ini ada volume pembelian ya. Ada volume pembelian yang meningkat dan candle selanjutnya belum mengalami breakdown dari 178. Menurut saya ini masih koreksi wajar ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual. Maka menurut saya adalah hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 178. Tetapi jika tidak mengalami closing breakdown dari 178, pergerakannya mungkin menurut saya ada di range 178 hingga 188 ya. Selama tidak di breakdown ini menurut saya masih koreksi wajar ya. Bagusnya adalah jika mampu breakout dari 188 karena ada potensi untuk up hingga ke 195. Oke, untuk saham WG seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham Link, LINK. Saham LINK closing di angka 4060 ya, di bawah EMA 21 dan EMA 90 ya. Sebentar saya coba lihat, ini stokastik RSI-nya menukik ke bawah ya, menukik ke bawah. Jika link ini tidak mampu bertahan di atas EMA 90 ya, jika link ini mampu bertahan jika mampu breakout dari 4070 dan bertahan di atas itu, menurut saya pergerakan dari link ini adalah di 4070 hingga 4150. Jika dia mampu bertahan di atas EMA 90 ya. Tetapi jika dia tidak mampu bertahan, menurut saya akan mengalami penurunan ya. Penurunan selanjutnya terdekatnya yaitu di 3940 ya. Karena ini menurut saya di rank 3820 hingga rank 4110 ini menurut saya adalah area demand ya. Area demand yang menurut saya kuat ya. Jika memang nanti tidak mampu breakout dari 4110, mungkin pergerakannya akan di area ini saja. Ya, akan di area ini saja. Jika tidak breakdown dari 3820 karena ini adalah area demand yang menurut saya kuat. Tetapi jika area demand ini di breakdown, nah itu harus kembali kita evaluasi. Apakah saham ini layak dibeli atau tidak untuk saat ini ya. Karena sebenarnya nih link uptrend ya, uptrend, dan kemudian ini sepertinya akan koreksi, dan menurut saya hati-hatilah jika intinya link ini breakdown dari 3820 ya, karena ini merupakan demand yang menurut saya kuat di rank 3820 hingga 4110. Baiknya link mampu kembali breakout dari 4110 ya. Untuk saham link seperti itu.
Selanjutnya yaitu saham hoki. Saham hoki hari ini closing di angka 189 ya. Tepat di 189 ini menurut saya adalah resisten sebelumnya ya, ini resisten sebelumnya, dan hari ini kembali disentuh. Menurut saya jika mampu bertahan di atas 189 ya, pergerakan dari hoki ini menurut saya akan bergerak di 189 hingga 194 jika mampu bertahan di 189. Dan saya coba melihat di sini, saya coba gambarkan ya dari struktur kecilnya hoki. Maaf, ini time frame daily ya, bukan time frame weekly. Ini saya coba gambarkan, ini sepertinya berpotensi membentuk pola inverted head and shoulders ya. Sebentar saya ubah time frame daily. Oke. Ya. Ini menurut saya terindikasi membentuk pola inverted head and shoulders ya. Jadi kuncinya adalah untuk saham hoki ini jika mengalami breakdown dari 189, menurut saya hoki ada potensi untuk lanjut turun ke menurut saya terdekatnya di sinilah ya. Terdekatnya di 182 ya. Terdalamnya bisa saja turun ke 176. Tetapi jika mampu bertahan di atas 189, hoki menurut saya pergerakannya di rank 189 hingga 194 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham hoki. Ya, yang terakhir yang saya ulas yaitu saham AGRS. Saham AGRS hari ini closing di angka 268 ya, closing di angka 268 di bawah EMA 21 dan EMA 90-nya. Di sini saya coba gambar garis support trendline-nya ya. Saya coba ganti warna kuning, orange saja ya, biar berbeda. Ini support trendline-nya. Menurut saya jika support trendline ini di breakdown, maka ada potensi saham AGRS menyentuh supportnya, yaitu support di angka 248. Selama tidak breakdown dari support trendline ini ya, menurut saya pergerakan dari AGRS itu akan berkutat di rank 258 hingga 288 ya untuk saham AGRS. Tetapi jika saham AGRS ini breakdown dari support trendline ini, maka ada potensi AGRS akan menyentuh turun ke 248. Dan menurut saya ini adalah kuncinya. 248 ini adalah kuncinya. Jika 248 ini di breakdown, ya sudah, maka ada potensi AGRS ini akan turun terdekatnya yaitu di area demand ini. Sebentar saya coba, ini dia. Ya, ada potensi untuk turun ke area demand ini. Sebentar saya coba beri garis ya, biar nampak di angka berapa. Oke, ini. Jika 248 di breakdown, maka AGRS ada potensi untuk turun di area demand-nya ini, yaitu di rank 216 hingga 236. Tetapi selama tidak breakdown dari resisten trendline-nya ini, pergerakan dari AGRS ada potensi bergerak di rank 258 hingga 278.
Alangkah baiknya AGRS mampu breakout kembali dari EMA 21-nya dan EMA 90-nya, yaitu breakout dari 282 ya. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya, menukik ke bawah. Menurut saya waktu yang tepat untuk masuk ya, jika ingin masuk, tunggu AGRS mengalami jenuh jual ya, kemungkinan ada potensi di 248 atau di area demand-nya. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham-saham yang saya sampaikan ini. Semoga memberikan manfaat ya. Ini bukan untuk rekomendasi buy ataupun rekomendasi sell. Ini merupakan analisa saya yang saya bagikan. Semoga memberikan manfaat dan bisa dijadikan referensi untuk kita belajar sama-sama ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram saya, silakan klik linknya di deskripsi video. Dan bagi teman-teman yang tidak punya Telegram, bisa juga bergabung di grup WA saya. Silakan bergabung dengan klik link yang berada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya share pada video kali ini. Jangan lupa izinkan jari teman-teman untuk memberikan subscribe, kemudian like, dan serta jangan lupa hidupkan atau aktifkan notifikasi loncengnya. Karena setiap hari saya akan memberikan upload atau update mengenai analisa teknikal saham. Oke, terima kasih teman-teman telah berkenan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.